Itu akhirnya banyak yang kiai-kiai itu diancam yang BTI sama pemuda rakyat itu kurang ajar sekali. Jadi mesti kita ada rapat di Bandemi. Itu berani, Pak. Ya. Tapi ternyata waktu Tulungagung adalah sebuah kota kabupaten yang berada di tepi selatan Provinsi Jawa Timur. Di sebelah timur, Kabupaten Tulungagung berbatasan dengan wilayah Blitar. Pada akhir tahun 1965, yakni di saat Republik Indonesia diguncang oleh pengkhianatan dan pemberontakan Gerakan 30 September atau pemberontakan G30 SPKI, Kabupaten Tulungagung juga merupakan salah satu wilayah yang terdampak dan sangat bergolak. Ya, keberadaan Kabupaten Tulungagung yang berbatasan langsung dengan wilayah Blitar Selatan sangat menentukan keberadaan pergolakan tersebut. Wilayah Blitar Selatan memang kita ketahui bahwa pada saat itu adalah merupakan salah satu basis terakhir atau benteng terakhir G30 SPKI. Maka tidak mengherankan apabila rembesan gerakan-gerakan dari wilayah tersebut juga masuk dan menginfiltrasi wilayah Kabupaten Tulungagung. Hal ini mengakibatkan ketegangan yang amat sangat, karena sama-sama seperti yang kita ketahui bahwa PKI maupun underbow-underbownya sangat giat dalam melakukan agitasi maupun teror-teror fisik dan mental kepada masyarakat kecil. Tulungagung adalah kota santri, sehingga setiap saat datang waktu sholat 5 waktu dari masjid selalu terdengar kumandang azan. Salah satu orang menceritakan bahwa saat-saat seperti itu biasanya kaum komunis atau simpatisan PKI menyaingi dengan melakukan bebunyian yang bersamaan dengan kumandangnya azan dari masjid. Pun juga perampasan-perampasan lahan, perampasan-perampasan sawah maupun hasil panen. Ya, memang saat itu seperti yang diketahui bersama bahwa yang mempunyai lahan luas adalah para kiai. Sehingga gesekan-gesekan fisik antara kaum santri dan kaum komunis di wilayah Tulungagung pada sekitar tahun 1965 tak bisa dihindari. Bahkan bisa dibilang sering terjadi di seluruh wilayah dan pelosok Kabupaten Tulungagung. Seperti yang dituturkan oleh salah satu tokoh NU di Tulungagung, yakni Kiai Haji Kamim Badruzzaman, yang merupakan salah satu saksi mata sekaligus pelaku sejarah saat terjadinya pergolakan G30 SPKI di wilayah Kabupaten Tulungagung. Dan ini adalah penuturan beliau tentang bagaimana kondisi kota Tulungagung pada saat terjadinya pemberontakan PKI tersebut. masyarakat ini sudah lupa dengan sejarah. Padahal Presiden Soekarno mengatakan jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah, meninggalkan sejarah. Jadi kami ingin menceritakan di sini biar anak-anak remaja kita ini ngerti bahwa yang benar itu sejarahnya PKI itu adalah seperti itu. Yang memang pemberontak itu. Pada tahun 1964, saya kan masih di pondok Lirboyo sana. Ini sudah PKI wis kelihatan gejolaknya itu. Waktu itu kalau tidak salah pembentukan daripada pemandian Pagora. Pagora itu, lah ini Kiai Makrus itu kalau dalam perjuangan kan luar biasa. Santri-santri pondok Lirboyo diharuskan ikut roan golek watu diusungi di Pagora. Lah di sana ini waktu pawai 17 Agustus 64 yang pelaksananya itu adalah Kapten Kambali waktu itu. Yang namanya IPI, pemuda pelajarnya PKI itu Pak,
waktu 17 Agustus itu waktu apel, waktu karnaval itu mesti pura-pura jatuh. Gimana bilangnya? Pesandung dasi kembali. Itu PKI itu seperti itu. Itu di sana. Ya. Lalu saya sudah sering pulang, Pak. Pulang di sini bahwa memang PKI itu berontak pada tanggal 1 Oktober jam 10 pagi. Kebetulan saya duduk-duduk di toko Atom, toko emas miliknya Kak Toha, toko Ratna 2. Di sana itu ada pengumuman bahwa Letnan Kolonel Untung, Komandan Cakrabirawa, menyelamatkan Presiden Soekarno dari pembunuhan yang dilaksanakan oleh Dewan Jenderal. Saya waktu itu berpikir, kayak kok hadiah ya apa? Saya kira lah betul. Ternyata waktu itu memang PKI sudah menguasai RRI. Dulu yang namanya RRI itu ya satu-satunya berita dari situ. Ya. Tapi setelah besoknya ternyata Mayor Jenderal Soeharto mengumumkan bahwa Untung CS sudah bisa dikalahkan dan menguasai daripada RRI. Akhirnya diumumkan bahwa pada jam sekian-sekian ada pembunuhan daripada Dewan Jenderal itu yang dipelopori oleh Gerwani dan lain sebagainya. Ini nyata bahwa apa yang disampaikan di dalam film ini benar. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini memang teori buat mabuk mukhlafahnya, Panglima itu memang pinter. Dia nyetuskan ini sing beloi kan ketok. Oh kuwi lho PKI ini Mbak gitu. Jadi kita ngomongnya begini akhirnya yang beloi itu kan ketok. Ya itulah adalah PKI. Wah mirip film yang 17 atau ke atas saja diperbolehkan kok malah buat film sejarah kok malah tidak boleh. Ini kan tidak logis. Nah ini kepada Bapak sekalian, memang kita sudah diputar balikan dengan fakta yang ada. Kami juga mengalami setelah reformasi, Pak Dandim ya, saya kan sebagai ketua PKB waktu itu, kampanye saya. Ada salah satu mahasiswa itu mempermasalahkan mengapa dulu itu tiap-tiap kepala desa kok mesti dibuat caretaker. Ya toh, saya tanya, adik kelahiran tahun berapa? Oh saya kelahiran tahun 1973. Lah adik enggak tahu kondisi yang ada pada waktu itu. Pada waktu itu karena pemberontakan PKI yang seperti itu, tidak ada orang yang berani menjadi kepala desa kecuali tentara. Itu loh akhirnya dibuat caretaker yang ada. Mengapa? Memang waktu itu masih listrik belum ada, jalan belum mulus seperti sekarang. Jadi tidak berani akan menjadi kepala desa kalau bukan tentara. Nah ini loh supaya tahu sejarahnya seperti itu, jangan hanya menyalahkan saja. Menjelang 65 ini, PKI itu betul-betul kurang ajar. Lewat lekra, itu kalau bentuk ludruk. Wih lakon iki matine Gusti Allah. Lakonnya itu loh. Gusti Allah mantu. Sunate malaikat Jibril. Nah, ini. Buat lakon-lakon yang seperti ini. Lah, memang akhirnya pada waktu G13 karena ada pemberontakan di sana, itu kan ramenya kan setelah 66 itu ramenya betul itu. Jadi memang sudah jelas PKI yang berbuat dan ini memang harus disi-disian. Soalnya mestinya memang itu kalau sudah kehendak Allah seperti itu, mestinya pada setelah bisa membunuh jenderal-jenderal itu, mestinya diinstruksikan sampai ke kabupaten-kabupaten. Tapi ternyata instruksi itu entah apa tidak sampai di sini. Akhirnya tidak ada gerakan. Upama nanti ada gerakan, Pak, itu ramai sekali itu. Ramai dalam arti seperti apa? Ramai itu artinya dari umat Islam dengan PKI bisa tawur. Soalnya situ yang mengendaki seperti itu. Tapi alhamdulillah itu tidak ada instruksi. Akhirnya itu dia yang kena akibatnya. Nah, ini yang kena akibatnya dan kebetulan saya ini memang jadi banser dan banser saya tidak pakai doreng Pak, saya hitam-hitam itu. Soalnya saya banser Sakira. Saya di Mbotoran sebagai banser Sakira. Saya jaga di Kali Gentong sana. Itu dengan Pak Dawam itu dari 521. Akhirnya jadi kepala desa di daerah Sumber Gempol situ.
Kalau jaga di sana itu Pak, sudah gong lewang lemung jarak 1 meter tuh omong-omongan tuh muka itu tidak kelihatan saking petengnya Pak. Itu seperti itu karena ada serangan dari sana, serangan dari Blitar Selatan. Itu jaga di sana perbatasan Kali Gendong itu Kali Selatan dengan Kali Dawir itu. Itu tiap hari kita sudah aplosan Pak yang datang ke sana, ke sana. Itu yang turun dari 521 Pak Dawam, ingat saya Pak. Jadi memang masyarakat itu karena sudah kelaparan, pada Asian Games itu kan kelaparan. Masyarakat kan tidak punya sawah, yang punya sawah kan mesti Pak Kaji sama Pak Yai. Ya. Lah ini mesti dipanas-manasi, ayo direbut sesuai dengan Undang-Undang Agraria tahun 60 itu. Landform itu ya Pak. Ya, itu akhirnya banyak yang kiai-kiai itu diancam yang BTI sama pemuda rakyat itu kurang ajar sekali. Jadi mesti kita ada rapat di Bandemi. Itu berani Pak. Ya. Tapi ternyata waktu setelah G30S itu ada gerakan orang yang sebanyak itu ya biaunilah lah. Ternyata tidak ada yang berani. Akhirnya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan kita tidak ngawut Pak, di screening oleh Dandim. Ya kan, di screening itu Pak. Screening dulu. Jadi kita tidak ngawur. Soalnya saya memang pelaku, jadi kita tahu persis yang seperti itu. Maka dari Bapak sekalian, adik sekalian, kita ini kalau sudah seperti ini, sebetulnya umat Islam ini yang harus bertanggung jawab. Wong kene iki koyong ini telo ya kok impor. Berarti umat Islam semene kae memang tidak begitu bermanfaat ini kalau saya. Jadi ekonominya di bawah standar semua. Ini bukan kesalahan kita sendiri. Ya. Itu loh. Lah ini tantangan Pancasila itu adalah kemiskinan. Kalau nanti masyarakat itu miskin, dibuat anti Pancasila itu mesti mudah sekali. Maka dari itu kita ini sampai hari ini harus betul-betul mau berjuang. Ya. Kalau ternyata proyek di Setek itu benar apa enggak, itu nanti akan menjadi umpan daripada PKI-PKI itu. Masuk sekolah ditarik sekian, ini adalah nanti yang akan menjadikan PKI itu akan menjadi subur. Ini yang kita harus hati-hati. Itu Pak. Itu harus hati-hati. Kita tidak boleh lepas tangan setelah kita enak-enakan itu jangan. Ya. Kita harus bagaimana Pancasila jangan hanya kepada masyarakatnya saja. Kalau program-program pemerintah itu ternyata tidak sesuai dengan Pancasila, ya kita jangan diam saja. Ini yang harus supaya Pancasila itu betul hidup. Ini merupakan tantangan kita. Mengapa kita itu kok masih seperti ini? Ya. Kita kadang-kadang ngomongnya pejabat apa? Hidupnya bermewah-mewah, mencari kepuasan. Ternyata masyarakat juga seperti ini. Kadang-kadang kita ini tidak mau bekerja sesuai dengan tugas kita sebagai khalifah berarti, gitu Pak.